cuman berharap aku bisa lihat nyokap di mimpi aja tuh udah seneng banget gitu. Halo semuanya, balik lagi di Tamu Naga. Masih bareng gua Naga. Karena gua Naga jadinya Tamu Naga. Kalau gua Asep jadinya Tamu Asep. Lumayan lah ya. Garing. Itu ada ininya, ada ininya. Iya, cuman karena gua faktor usia kali ya. Gua baca dulu deh. Jadi kemarin tuh gue sempat dengar ada cerita-cerita yang seru, menarik, terus relate sama musik video lagu Tuhan Berkata Lain. Itu single kedua gue di tahun 2020 kemarin, rilisnya tanggal 3 Agustus. Nah, gue penasaran banget nih ada cerita-cerita yang menarik di balik orang-orang atau teman-teman yang nonton musik video Tuhan Berkata Lain. Hari ini gue udah kedatangan tamu yang ceritanya menarik banget, ceritanya seru banget, dan ceritanya relate banget sama musik video Tuhan Berkata Lain. Please welcome Ami. Halo Bang. Ami. Ami. Di pandemi ya? Pandemi ya? Salamnya beda Mi. Iya. Salam pandemi beda. Harusnya nggak bisa gini Bang. Kenapa? Jadi harus gimana? begini Bang. Oke, kita ulang lagi. Iya. Please welcome Ami. Thank you Bang. Thank you Mi udah datang. Aku tuh udah sempet dengar cerita yang kamu soal Tuhan Berkata Lain gitu. Itu kaku banget itu kayak gini ya. Makanya udah aku kita lebih relax aja ya. Itu sandaran sebenarnya Bang kita. Atau mau relax atau mau di sini. Waduh. Ya? Aduh panas sih panas. Aku sempat dengar cerita yang kamu soal pas nonton musik video Tuhan Berkata Lain. Katanya kamu punya kesan tersendiri dengan musik video itu, punya cerita sendiri yang relate banget sama musik video itu. Sebenarnya aku udah dengar ceritanya sih, tapi kan teman-teman yang nonton Tamu Naga sekarang belum dengar ceritanya. Boleh nggak Ami ceritain apa sih yang relate dengan musik video Tuhan Berkata Lain itu apa sih? Oke, jadi awalnya ini sebenarnya nggak expect bakal seperti itu ya videonya, karena kan dari syairnya sendiri kan lebih ke cinta sebenarnya, dimana cinta itu kan biasanya lebih sering ke kayak anak muda, cewek cowok gitu kan. Tapi pas aku nonton videonya itu ada satu momen di mana ini ada kerusuhan. Oh iya ya. Orang lagi cerita, rusuh banget sih. Sorry. Kita kayak ini ya, syuting uka-uka tau. Kita lagi ngobrol tiba-tiba ada suara gitu. Iya. Terus Terus nggak expect. Ngedit ya? Kenapa? Nggak, ini nggak diedit. Oh gitu sudah. Oke. Justru ini kita mau. Jadi tuh sebenarnya aku nggak expect bahwa di videonya itu akan seperti itu gitu kan. Jadi ketika ada momen si Bang Naga, waktu kan kuliah bawa hasil nilainya happy gitu ya, terus happy. Beli donat ya kalau nggak salah. Ya benar, beli donat. Kira mau dibawa pulang ke rumah gitu. Taunya dibawa ke suatu tempat di mana itu cuman ada batu nisan dan segala macem gitu. Tiba-tiba langsung jadi inget orang tua gitu kan. Kebetulan kan sekarang orang tua udah nggak ada dua-duanya. Jadi begitu nonton video itu tuh langsung flashback lagi gitu loh, dimana momen tuh mirip banget, cuman kalau di videonya Bang Naga itu kan masa kuliah. Nah sedangkan di aku tuh dia masa kerja. Jadi aku baru kerja, baru dapet 3 bulan, nyokap udah dipanggil. Itu kapan? Baru-baru ini atau? Udah lama sih sebenarnya, tahun 2005, 2006. Oh 2005, gitu, 2006 ya. Itu ibu. Itu ibu. Jadi ibu udah dipanggil sama Allah, terus itu dimana di momen-momen bahwa saya sebenarnya tuh udah pengen hasil dari kerja pengen mewujudkan mimpi ibu waktu itu. Oh itu baru banget, Ami baru banget keterima kerja. Baru 3 bulan kerja. Baru kerja 3 bulan, nyokap sakit, terus udah niatin nih nanti buat ibu nih gitu, bener, kerjaannya buat ibu, gitu. Buat kerjanya, tiba-tiba belum sempet ngebeliin, ya udah lewat. Jadi kayak rasa kecewa itu deep banget gitu, dan ngefek ke hidup aku banget gitu, karena pas kejadian itu aku sempat nggak mau pulang ke rumah. Jadi tuh karena gimana ya, nggak bisa menghilangkan kenangan-kenangan pada saat di rumah sama nyokap gitu kan. Jadi agak stres juga, desperate juga, karena kebetulan aku dekat sama nyokap juga. Jadi sempat 3 bulan atau 5 bulan itu aku nggak pulang ke rumah, jadi aku tetap di kota tempat aku kerja. Tapi akhirnya
sering dengan waktu ya udahlah merelakan gitu kan, memang udah nggak bisa balik lagi kan. Ya udah akhirnya berdamai dengan situasi itu dan tumbuh dengan kenangan itu juga sampai sekarang gitu. Makanya pas kemarin lihat musik video Tuhan Berkata Lain kayak dek, iya kayak bawa berasa flashback ke situasi dulu kayak lagi ada waktu itu bawang ya. gitu bang. Iya. Jadi Aku bisa rasain sih. Maksudnya Iya. jangan kan kamu yang udah ngerasain bener-bener in real life situasi seperti itu gitu lah. Aku aja kemarin itu pas musik video Tuhan Berkata Lain tuh tadinya itu kan masih agak dibikin sedikit manis di belakangnya, ternyata dia mimpi kan di musik video itu. Tadinya real, jadi benar-benar ceritanya anak itu selesai sidang tapi ibunya udah meninggal gitu ceritanya gitu gitu. Itu aja untuk di dalam sebuah musik video aja aku nggak berani meranin itu gitu. Ini cerita dengar langsung dari orang yang mengalami tentang ditinggal ibu di situasi yang seperti itu dalam banget sih. Iya. Bisa merasakan apa yang kami rasakan. Thank you. Tapi ibu udah bahagia sekarang. Ya, Ibu udah yakin bahagia sih, di sana, yakin banget ibu udah ada di surga, udah bahagia. Ya. Itu yang memang aku yakinin banget sih, memang orang baik kan selalu kembali ke sisi Tuhan yang paling terbaik lah ibaratnya gitu. Nggak mungkin yang gimana. Terus pas nonton gimana dong reaksinya? Aduh ini Iya itu kayak berasa banget. kayak ada yang berasa ngiris bawang di samping gitu bang. Jadi kayak mulai mata mulai pedas-pedas gitu kan, terus mulai temen di kantor juga kenapa Mi gitu. Kami nontonnya di kantor. Di kantor gitu. pas di kantor karena kan refreshing biasa kan kita nonton YouTube ya. Itu tiba-tiba ada rekomendasi video Bang Lila yang Tuhan Berkata Lain itu. Tetap Bang Lila yang kayak sih. Sorry. Itu udah biasa terjadi kok. Bang Lila. memang di akta kelahiran tuh namanya Lila Sinaga, bener. Itu ada rekomendasi video itu kan. Wih kece nih videonya gitu kan, dari di shoot dari kota Jakarta kan, kece banget ya, kita nonton sampai habis gitu. Dan ternyata ceritanya juga relate gitu ya. Relate dan tidak expect bahwa ceritanya bakal seperti itu gitu. Sampai menghela nafas dengar ceritanya karena emang apa ya, aku pribadi kalau cerita tentang ibu itu agak apa ya, benar-benar masuk ke hati gitu, benar-benar masuk ke hati. Dari bahas project kemarin musik video tuh juga udah gitu. Tapi kerja di mana sih nih? Kan tadi cerita pas nonton musik video tuh ceritanya lagi di kantor. Aku tuh di Jakarta juga. Di Jakarta. Daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Di perusahaan. Kita perusahaan bisa dibilang kayak kita application service provider sebenarnya. Kita application service provider. Provider Bapak ya please. Abu Asep. terus. Itu jadi kita ada kerjasama sama telco provider yang kita support untuk RBT platformnya. Jadi kita sebenarnya jadi provider nih, misalnya salah satu provider misalnya XL misalnya, terus boleh sebut brand ya? Boleh dong, bebas, ya? bebas. Okay. XL, Telkomsel atau apapun itu, terus mereka kerjasamanya dengan company aku, di mana company aku bekerja, kita support untuk RBT service-nya. Jadi kalau RBT misalnya service, nih lagunya Bang lain Raga ya, nih, misalnya kata lain ada RBT-nya. Terus di submit lah ke Excel gitu kan. Nanti kita yang ini proses di dalamnya lah. Proses di dalam sampai promonya juga. Sampai promonya, sampai semua datanya jadi di download sama banyak orang gitu. Betul. Itu semua. Betul. Bisa dinaikin nggak sih itu? Bisa. Langsung tertarik. Deal-dealannya di belakang aja kali ya. Inilah, mumpung ketemu kan langsung. Tuhan Berkata Lain bisa dinaikin nggak sih? Telepon bos saya dulu ya. Halo Ibu. Tapi di situasi pandemi yang sekarang, kalau di kerjaan yang kayak Ami gitu ngaruh nggak sih? Kalau aku kan ngaruh banget gitu kan. Kalau teman-teman musisi tuh ngaruh, bukan ngaruh banget lagi, ngaruh banget gitu loh. Karena kayak sekarang ini karena ada waktu senggang akhirnya bikin Tamu Naga. Lebih ke nganggur sih sebenarnya, bukan waktu senggang sih ya. Jadi bikin Tamu Naga nih. Kalau kayak kerjaan Ami gitu ngaruh nggak sih? Kalau secara pekerjaan aku sehari-hari sih enggak ya, cuman mungkin dulu yang biasa di kantor kita WFH di rumah gitu. Dan perbedaannya memang awal-awal memang lebih drastis banget sih. Jadi kita beberapa bulan ada kerja di rumah gitu. Dan terus terang itu lebih efek ke aku sih, efeknya itu bukannya lebih happy tapi lebih stres sebenarnya.
Karena kan kita sudah terbiasa bertemu dengan teman kantor, bertemu dengan partner gitu kan, ada meeting di luar dan segala macam. Nah itu kan sebenarnya sebagai hiburan tersendiri lah. Kalau di kantor kan mungkin depan laptop aja, tapi begitu ketemu sama partner kita bisa ketawa-ketawa, sharing-sharing informasi, pengetahuan gitu kan. Tapi pas WFH di rumah, ya udah tembok lagi gitu, jadinya stres. Nah sekarang kita ada mix sih, jadi 2 hari di kantor, 2 hari di rumah. 2 hari di rumah. Lebih balance. Justru hiburannya pas di kantor ya. Benar gitu, iya benar. Tadi sempat ngobrol guys. Sebelum kita take. Katanya Ami ini justru pas WFH tuh berat badannya turun. Di mana-mana kan orang WFH tuh berat badannya naik, dia turun berat badannya. Itu karena dia patah hati kayaknya guys. Sama orang ini nih. Lihat tuh foto yang di ujung. Orang ini nih, gua ambil kan. Itu diambilin. Bisa. Aduh. Gue berharap banget orangnya lihat. Katanya dia patah hati. Padahal gue cuma bilang, biasanya orang WFH tuh berat badannya naik nih. Tapi kenapa Ami kok turun gitu. Dia bilang enggak, karena stres biasanya hiburannya di kantor. Terus gue bilang sih nggak mungkin, pasti patah hati. Iya, patah hati sama Firza. Iya. Firza. Emang ada apa sih sama Firza, bro? Ini aku bisa di ini loh bang. Kenapa? Di komen netizen yang ngefans banget sama dia. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Firza ini kan Bang Pija, ada hubungan apa Abi dengan Pija? Sebenarnya sih nggak ada. Ini karena aku halu aja. Nggak dong. Tapi emang ngefans ya? Atau lebih ya sebenarnya? Iya sebenarnya saya tidak ingin menjadi fans sih. Iya. Udah abang nggak terima sama. Zak, temenin kita ya, Zak. Bang. Oke, thank you Firza. Next time, kemarin Firza udah ngundang buat aku kemarin tuh sempat akustikan di Firza tuh kan punya channel YouTube namanya Firza Corps ya. Firza Corps yang namanya Office Kustik. Okay. Jadi kemarin aku diundang sama dia buat main akustikan di sana. Jadi nanti tinggal giliran Firza yang datang ke Tamu Naga, Ami juga kesini ya. Sip. Thank you Bang Pija. Aduh. Wah, kacau deh. Kacau. Tapi Mi, balik lagi ke cerita keluarga tadi. Kan ibu kan udah gak ada sejak tahun 2005. Yes. Kalau bapak? Itu menyusul. Jadi duluan ibu. Ya, duluan ibu dulu, selang 5 tahun baru bokap. Bokap 5 tahun kemudian. Iya. Ada nggak sih hal-hal yang belum tersampaikan yang sebenarnya Ami tuh pengen banget nyampein, selain mungkin tadi kan udah kerja pengen ngasih sesuatu ke ibu, ternyata ibu udah pergi duluan. Ada nggak sih hal yang mungkin sampai sekarang masih membekas banget di hati tapi belum pernah tersampaikan ke orang tua? Sebenarnya aku tuh tipikal anak yang jarang bilang sayang ke orang tua. Maksudnya secara verbal bilang kayak I love you mom atau I love you dad gitu, nggak pernah, sekalipun aku nggak pernah gitu. Tapi setelah kepergian kedua orang tua jadi kayak rada menyesal gitu. Kenapa nggak ketika mereka masih ada aku sering-sering ngungkapin itu gitu, padahal itu sebenarnya kan kata sederhana tapi itu bisa bikin bahagia gitu ya. Contohnya kalau misalnya kita sama pacar atau sama istri atau suami, kalau kita bilang I love you kan pasti happy dong ya gitu. Nah apalagi kalau ke orang tua gitu, seorang anak bilang I love you ke orang tua itu pasti mereka akan sangat membuat mereka bahagia gitu. Itu sih yang sebenarnya bikin aku nyesel gitu. Itu relate banget sih, Mik. Sama sih sebenarnya. Tapi itu memang di budaya kita sih kayaknya ya. Di budaya kita tuh kayak untuk bicara Ma, aku sayang mama gitu, Pak, aku sayang papa itu kayak out of nowhere ya kan, tiba-tiba out of nowhere, tiba-tiba gitu. Bahkan mungkin bukan sisi kita aja gitu, sisi dari orang tuh ngapain kamu tiba-tiba bilang aku sayang mama, aku sayang papa gitu. Padahal sebenarnya dalam hati kayak ya aku masih ada gitu, masih ada bapak sama ibu masih ada. Kadang-kadang memang dalam hati tuh terbersit pengen ngomong Pak, aku sayang papa gitu, atau Ma, aku sayang mama gitu. Tapi ada sisi malunya, ada sisi gengsinya gitu kan. Tapi kayaknya harus ya. Iya sih Bang. Once minimal sekali. Iya. Mumpung Mbak Naga masih punya lengkap ya. Diusahakan lah Bang. Karena bener loh Bang, bakal nyesel asli.
Iya sih. Karena kalau misalnya udah nggak ada, yang bisa kita lakukan adalah hanya datang ke tempat peristirahatan mereka. Syukur-syukur kalau bisa tiap hari. Kalau aku kan jauh ya, beda kota, itu jarang banget. Ya nggak bisa, cuma bisa doain doang. Sekarang kan mama sama papa Ami pasti dengerin nih, dimanapun mereka berada sekarang. Yeah. Ya udah bilang aja I love you sama mama papa. I love you mama, I love you papa. Gimana? Apa sih Mi yang dirasain? Karena ini bang, katanya penyesalan tuh kan yang aku rasain sih itu gede banget gitu loh. Karena aku kan deket banget sama nyokap ya, terutama sama nyokap gitu. Jadi ketika even ketika dia ada di ICU waktu itu, aku tuh ngerasa nyokap tuh memang nungguin aku datang gitu. Karena begitu aku datang, yang awalnya matanya itu masih melek gitu ya, begitu aku datang, aku pegang tangannya dia langsung merem gitu bang, kayak aku tuh kayak ngerasa dia tuh kayak berpikir oh anak perempuan aku udah datang gitu, karena kan aku anak perempuan sendiri di rumah. Nah pada saat itu aku bilang bangun, aku bilang tapi kayak nggak ada respon gitu kan. Jadi pada saat detik terakhir tuh aku pengen bilang sebenarnya gitu, aku sayang banget sama mama gitu, tolong please bangun gitu. Tapi ternyata kata-kata aku tuh tidak cukup dan itu udah telat sebenarnya gitu. Jadi ya sekarang cuma bisa gitu doang sih bang, nggak bilang, cuman berharap aku bisa lihat nyokap di mimpi aja tuh udah seneng banget gitu. Jadi ya aku sayang banget sama mama, sama bokap juga sih sayang gitu. Cuman ya itu aja sih, cuman bisa bentuk sayang aku ke mereka itu sekarang hanya bisa ngedoain mereka aja. Mereka happy di sana, tidak merasakan lagi kesedihan di masa mereka hidup gitu. Mereka udah happy, aku yakin mereka sekarang udah happy di sana. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Kita tuh sebenarnya nggak bermaksud untuk mengulik atau membangkitkan kembali kesedihan yang Ami rasain sih. Tapi ini kan terima kasih juga buat Ami udah mau cerita sejauh dan sedalam itu. Ini kan bisa menjadi ya pelajaran buat teman-teman di luar sana bahwa waktu itu nggak bisa diulang. Kalau memang kita punya momen, punya kesempatan untuk berbagi waktu atau ngucapin sayang, minimal yang simpel, ngucapin sayang ke orang tercinta, apalagi orang tua, ya just do it, gitu, lakuin aja. Bener. Gitu. Jalan dia dong bro. Udah sedih-sedih nih. Tapi Ami, itu kan kalau dari aku tadi Mi. Kalau dari Ami ada nggak sih pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin udah nonton musik video Tuhan Berkata Lain, terus juga punya cerita yang relate seperti yang Ami rasain? Ada pesan khusus nggak sih buat teman-teman semua yang ngalamin hal yang sama? Saya pesannya gini deh, dari apa yang aku alamin sampai sekarang ini, aku tuh menyadari arti kata kehilangan yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita punya teman, dapat teman ya, atau dapat pasangan, dapat suami atau dapat istri, itu kan awalnya kita tidak punya jadi punya kan bang. Yeah. Kalau suatu saat mereka pergi, itu kan berarti kita kembali ke titik awal di mana memang aslinya kita menganggap punya gitu, kita sendirian gitu. Tapi kasusnya berbeda kalau dengan orang tua. Ketika kita lahir, mereka sudah ada. Pertama kali kita membuka mata, mereka ada gitu. Dan
ketika mereka pergi kayak ada yang kosong nggak sih, kayak memang itu arti kata kehilangan yang sebenarnya kalau buat aku gitu. Karena awalnya kita sudah punya, tiba-tiba mereka tidak ada, jadi hampa gitu. Itu sih buat aku. Nah kalau buat teman-teman sih yang masih punya orang tua yang lengkap ya, sebisa mungkin turutilah kata-kata mereka gitu. Karena suatu saat mereka akan meninggalkan kita gitu, dan pada saat itu mungkin kalian akan merasakan penyesalan yang sangat dalam. Kenapa sih dulu aku nggak gini, kenapa sih dulu aku nggak kayak gitu. Dan usahakan sesering mungkin lah bilang aku sayang mama, aku sayang papa gitu. Itu hal yang simple sebenarnya, cuman itulah yang bisa bikin mereka bahagia memiliki anak seperti kita gitu. Itu sih Bang. Deep ya, dalam ya. Iya dalam banget lah itu nih. Dalam banget. Iya bener, kalau misalnya pacar atau mungkin ya istri atau suami, ya kita pernah dalam kondisi belum bersama mereka kan. Betul. Kalau orang tua dari kita lahir udah bareng-bareng sama ibu terutama gitu kan. Terus tiba-tiba harus kehilangan, pasti kehilangan yang luar biasa. Betul. Tapi ada nggak sih Mi hal yang paling menyenangkan yang Ami inget selama masa-masa yang paling inget banget gitu, yang paling inget? Ya walaupun pasti nggak semua menyenangkan kan, maksudnya ya oke lah, orang tua kan kadang-kadang ada yang nyebelin juga kan gitu kan, walaupun menyenangkannya banyak, ada sisi nyebelinnya juga, karena kan nggak, ya kita harus jujur bahwa nggak semua sikap ataupun pilihan yang dipilih orang tua itu selalu sesuai dengan apa yang kita mau kan, kadang-kadang enggak gitu loh. Kadang-kadang enggak, tapi tetap aja mereka orang tua, ibu yang melahirkan, ayah yang menafkahi dan mensupport kita, full support dari awal, dari lahir sampai kemudian kita mencapai cita-cita kita gitu kan. Tapi ada nggak sih satu momen yang menyenangkan dulu nih, momen yang paling menyenangkan yang Ami paling ingat sama orang tua? Momennya gak beda sih antara bokap sama nyokap ya. Kalau sama bokap itu momen yang paling aku suka itu ketika diajak mancing. Oh gitu, mancing ya? Jadi bokap tuh suka banget mancing. Jadi setiap dia pulang kerja udah ngambil tuh alat pancingnya dia, terus ajak Nduk gitu. Nah, kalau orang tua kan orang Jawa ya, jadi kalau manggil anak cewek itu Nduk gitu. Nduk gitu ya. Nduk ikut nggak gitu? Kemana? Pernah salah nggak Le gitu? Nggak pernah salah ya? Wah jangan dong. Mau kemana? Gue bilang gitu. Biasa mancing. Oh ikut-ikut gitu. Jadi mancing sama bokap sore-sore biasanya gitu. Sering dapet ikan, terus pulang itu langsung dimasak sama dia gitu, dimasak. Ya udah rame-rame gitu. Bokap yang masak. Bokap kebetulan dia pintar masak juga gitu. Terus kalau sama nyokap lebih seringnya ya momen cewek sama cewek ya. Kalau nyokap itu kita suka bercandaan sih. Bercandanya itu ketika lagi masak, nggak jelas banget tuh nyokap bercandanya, rada-rada ini sih ya absurd gitu, tapi lucu aja gitu. Nyokap tuh kalau bercandanya garing tapi lucu gitu. Jadi sering banget sama dia. Terus kalau misalnya lagi bokap tuh lagi cerita soal PDKT sama nyokap gitu. Jadi ada dua versi nih, versi bokap versi nyokap gitu. Tapi mereka cerita biasanya nyokap pasti denying deh, biasanya enggak dia ngejar-ngejar kok gitu kan biasanya kayak gitu. Iya, tapi bokap bilang gini, "Oh enggak tuh, mama kamu tuh dulu yang gini ngejar-ngejar. Dia tuh suka bikinin makanan, tahu-tahu datang ke tempat kerja papa bawa ini gitu, tahu-tahu gitu kan." Tapi mereka cerita di saat yang berbeda, tidak bersamaan gitu maksudnya. Dan kita itu bisa ngobrol tuh bisa dari malam sampai pagi, Bang. Dia tuh cerita kayak gitu-gitu aja gitu. Sampai ya mungkin itu adalah momen dimana aku mengenal orang tua aku lebih dekat gitu. Di satu sisi mereka galak juga, di satu sisi mereka itu lucu juga, ya? Lembut juga gitu. Ya kayak anak kecil juga sih sebenarnya, sama gitu kayak kita gitu kan. Jadi ya have fun lah sama mereka sebenarnya. Seru ya? Seru ya? Flashback ke masa-masa kecil gitu kan. Sekarang tuh kalau aku tuh generasinya aku ya, asik. Generasi aku tuh generasi milenial katanya. Katanya benar. Karena kan ada baby boomers tuh katanya perang zaman dulu tuh. Terus ada millennials, ada Gen Y, Gen Z gitu X. Kan. Kita Gen Z kayaknya ya. Gitu. Atau merasa muda banget. Gen Z kali Bang. Tapi ke Gen Z ya. Aduh.
millennials tuh kan sekarang tuh anak-anak millennials tuh lagi flashback dengan masa-masa kecilnya gitu. Jadi kadang-kadang flashback ke masa kecil itu membuat nyadar nggak sih sekarang tuh barang-barang yang dulu waktu generasi aku ya lagi booming banget tuh, mereka sekarang akhirnya pas mereka bisa kan generasi milenial tuh sekarang rata-rata udah mulai settle secara kerjaan, udah mulai pengen flashback tuh yang sepeda BMX lah, yang apalah semuanya, pokoknya yang dulu dia pengen banget tapi dia mungkin cuma bisa lihat gitu, sekarang dia happening lagi terus dia nyobain gitu, walaupun tuh klasik barangnya udah sebenarnya dipakai juga nggak terlalu, cuma dia pengen koleksi aja gitu. Iya benar-benar. Ada nggak sih kenangan masa kecil kalau Ami gitu masa kecil? Sama orang tua atau enggak yang kecil dulu apa sih? Kalau Ami angkatan apa? Baby boomer 45 ya? Saya angkatan apa ya? Tapi sama lah ya? Atau 2000-an masa kecilnya di era... Aku masa kecil di 80-an bang. Kayaknya Anda harus memanggil saya Mbak. Oh gitu ya? Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Kita harus selalu muda. Oh iya benar. Harus selalu muda. Kalau 80-an, itu zaman-zaman BMX ya? Jadi kan aku tuh di rumah 4 bersaudara nih. Saudara aku tuh cowok semua. Jadi waktu aku kecil, aku tuh lebih sering main sama mereka, lebih ke arah cowok gitu kan. Nah pada saat itu tuh awal-awal belajar naik sepeda. Kalau misalnya anak cewek biasanya kan dibeliin sepeda mini ya. Pakai keranjang. Ini gitu ada kan, keranjang bener-bener. gitu. Aku enggak bang. BMX. Bang, aku manggil kakakku, Mas. Ajarin dong gitu. Lah ini kan sepeda cowok bang gitu. Nggak apa-apa udah bang kayak gitu. Yaudah sini gitu kan. Diajarin tuh naik sepeda BMX langsung roda 2, nggak pakai roda pembantu yang apa samping gitu kan. Udah nggak pakai. Kalau sekarang kan anak-anak kecil tuh belajar pakai push bike kan. Udah ada rodanya kan. Tapi nggak ada apa tuh pedalnya kalau push bike. Oh. Sekarang kan kayak gitu tuh kalau anak-anak kecil. Nah kalau zaman aku tuh nggak, langsung BMX hajar gitu kan. Terus. Udah tuh langsung diajar ngepot tau bang. Jadi kalau misalnya dibuka nih, CD sini tuh nggak ada yang mulus ya. CD juga nggak ada yang mulus. Bekas-bekas kenakalan masa kecil masih ada semuanya di sini. Seru sih. Terus kalau main lebih sering sama cowok. Temen aku temen cowok, temen cewek paling 1-2 doang gitu. Karena saudaranya cowok semua kan. Kamu cewek sendirian nih? Aku cewek sendiri. Dari berapa bersaudara? Berempat bersaudara. Anak? Aku nomor 3. Nomor 3. Aku punya adik 1. Gitu. BMX. Aku juga punya cerita lucu tuh soal sepeda, tapi nggak usah lah. Nanti aja kalau kamu bikin vlog, aku mampir ke kamu baru cerita. Kalau sekarang nggak usah. Kacamata. Kalau aku punya juga cerita masa kecil yang buat orang tua marah banget tuh adalah dan terekam sampai sekarang. Nggak usah, nanti makanya Ami harus buat vlog baru cerita. Karena sekarang tamu naganya Ami, ini nanti harus cerita Ami. Aku doang yang cerita ya? Karena kan tamunya Ami. Next kalau Ami bikin vlog, terus aku datang ke vlognya Ami, gantian cerita. Oke. Ada nggak sih satu hal yang Ami inget banget, yang bikin marah banget orang tua sampai kesel, entah itu waktu kecil, entah itu waktu ABG. Biasanya sih kita paling sering bertentangan dengan orang tua itu kan waktu ABG kan, karena kadang-kadang kita punya pemikiran sendiri gitu. Orang tua itu biasanya punya pakem berdasarkan pengalaman mereka kan, dan mungkin terbukti udah berhasil ataupun gagal. Walaupun kan belum tentu kan anaknya mencoba, misalnya orang tua mencoba sesuatu kemudian dia gagal, terus anaknya juga nyobain hal yang sama, belum tentu gagal juga kan. Tapi kan orang tua suka, ini pengalaman bapak nih, pengalaman ibu, jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu. Ada nggak sih dulu diinget yang pernah bikin keputusan Ami atau mungkin kenakalan Ami yang bikin orang tua kesel, marah? Dulu nakal banget. Iya. Dulu aku tuh nakal banget bang. Jadi aku sama kakak aku berdua ini, kita kan dikasih uang jajan tuh setiap minggu. Tapi kita itu ibaratnya sudah pinter berjudi lah. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa mengembangkan uang kita itu menjadi lebih banyak gitu kan? Dengan cara berjudi. Astagfirullahaladzim. Tapi orang tua nggak tahu bang. Jadi ceritanya tuh pulang, kita kan sekolah pagi. Aku waktu itu SD, kakak aku dari SMP. Pulang sekolah kan siang, makan, main kartu. Tapi itu sama kakak doang. Kakak doang. Dia sama keluarga sendiri. Udah tinggal minta ya sama abangnya ya. Sampai dijudiin. Nah, masalah dimintain nggak ada yang ngasih bang. Jadi kan bang, yaudah gini aja yuk, kita main aja. Kedua kayak gitu kan. Udah zaman dulu tuh kan uang jajan kasih 1.000, 2.000 udah gede kan ya.
Jadi udah gini aja gocapan 50 perak. Gede itu lumayan. Iya zaman dulu kan 50 perak. Udah kita main gini aja, kita pasang segini gitu. Nanti yang menang ya udah diambil duitnya gitu. Kita nggak tahu sebenarnya itu judi gitu. Cuma kan gimana caranya biar banyak aja duitnya kan. Udah nih main kan. Terus? Nah suatu saat, bokap itu suka ngecekin nih. Karena kan bokap itu selalu bilang gini, ini uang jajan jangan dipakai semuanya buat jajan, kalian tabung gitu. Disiapin celengan ya, yang dari keramik itu nggak sih? Bener, ya kan? celengan ayam, ayam itu bener. Bener banget. Terus. Udah kan, emang kita udah dari kecil itu dididik buat nabung sebenarnya. Nah, cuman karena kita nakal ya begitulah. Nah, pada suatu ketika ketahuan nih. Judi? Bukan. Oh bukan. Kok duit aku tuh habis? Kan kemana uang kamu? Gitu kan. Bingung kan mau cari alasan-alasan apa gitu kan. Terus akhirnya ya buat jajan, gue bilang gitu. Emang kamu jajan apa? Nggak mungkin gini kan. Kamu kan nggak suka jajan orangnya, gue bilang gitu. Bingung kan akhirnya kakak aku tuh ngomong cerita gini loh kalian udah judi ya. Oh kakak ngadu? Ya kan bukan ngadu, dia sebenarnya bukan ngadu, cuman menceritakan kronologinya aja gitu. Dengan polosnya. Dengan polosnya dan dia nggak tahu kalau itu judi. Kita bertiga juga nggak tahu kalau itu judi kan. Cuman bokap menyimpulkan gitu. Lah berarti kalian judi dong. Sini bertiga. Bertiga. Ayo kita bareng-bareng gitu ya? Enggak. Pernah diajarin nggak gini caranya judi yang benar gitu. Terus akhirnya kita bertiga itu diikat bang. Jadi itu di rumah. Bener. Di rumah itu ada keran kayak gimana ya? Keran air. Keran air. Agak rumah yang tinggi lah, segini lah gitu. Kita bertiga tuh diikat di situ. Di bawah keran itu. Di bawah keran itu bertiga begini. Terus udah kayak dihukum. Iya bener. Dihidupin nggak? Dihidupin. Iya, dihidupin. Beneran? Kita dihukum aja gitu. Kalau udah kayak tentara. Kamu tahu salah kamu apa? Anjir itu parah banget itu. Bokap sampai marah itu. Sampai kita nggak kasih duit jajan lagi. Terus diusir nggak? Enggak dong. Enggak. Penjam orang tua kayaknya nggak deh. Ada tahu? Ada ya? Ada. Tapi alhamdulillah orang tua aku nggak kayak gitu. Kalau diusir aku udah jadi apa sekarang? Habis diusir dijemput lagi biasanya. Oh gitu. Nggak diusir gini, nih bapak kasih duit 100.000, kamu ke warung Padang, suruh makan balik lagi. Jadi gitu, bokap tuh marah banget. Jadi 2 mingguan apa kita nggak dikasih uang jajan. Bisa bertahan hidup nggak dikasih uang jajan? Ya nggak jajan akhirnya. Atau judi lagi di luar gitu ya? Nah, jangan dicontoh ya guys. Ini cuma cerita seru masa kenakalan remaja. Jadi please jangan judi online aja sekarang. Enggak, jangan juga. Jangan. Parah juga nih. Terus. Jadi semenjak kecil itu kita udah diajarin nabung sebenarnya. Jadi kebawa sampai sekarang lah. Gitu. Jadi kita apa yang kita dapat dari pekerjaan atau dari apapun lah ya, itu bisa mungkin ditabung lah. Apalagi pandemi sekarang kan. Jadi kita ada spare dana lah untuk bertahan hidup gitu. Dulu pas SMA kuliah di mana? Di Jakarta atau di mana? Atau di Jawa? Enggak, aku tuh nomaden. Jadi sama terus nomadennya di mana? Ya nomaden. Jadi itu aku SD di Lampung. SD di Lampung. Aku SMP di kota kecil kayaknya Banaga nggak tahu deh. Apa? Di Trenggalek aku bang. Trenggalek tahu dong. Masa? Di Jawa Timur kan? Iya di mana? Jawa Timur. Iya di mana? Trenggalek itu dia di Jawa Timur, pernah main di sana soalnya. Oh gitu ya. Itu dulu belum ada tol. Kalau nggak salah landing di Jogja sampai Trenggalek itu 7 jaman apa ya dulu ya? Oh. Dulu. Sekarang pasti lebih cepat sih. Iya udah ada tol kan soalnya. Trenggalek itu yang ini kan, yang siapa? Yang sempat bupati yang jadi wakil gubernur Jawa Timur sekarang kan. Tahu. Emil Dardak. Jangan sepelekan geografi saya. Terus. Daripada lempar SMP di Trenggalek. SMP di Trenggalek, aku kuliah di Malang. Kuliah di Malang. Nah, jadi aku udah nomaden dari kecil. Udah nomaden. Terus mau nanya punya apa cerita ini gak sih? Punya kisah-kisah di zaman SMA tuh kan biasanya kan ya macam-macam sih. Biasanya ada yang SMA tuh senengnya ekskul. Biasanya terkenal kan teman-teman kita tuh ada, oh ini anak ekskul banget gitu. Oh ini anak basket banget. Oh ini anak seni banget. Oh ini anak cinta banget. Yang pacaran ada kan? Ada kan? Tapi ada kan? Ada tuh tahu. Pak Boy bukan? Pak girl.
Ada tau, nggak cowok nggak cewek. Depan rumah ya? Apa? Pagar. Pagar. Ada nggak sih cerita-cerita ya? itu masa SMA, masa kuliah gitu, yang dulu mungkin kasih tak sampai selain Firza ya? Aduh. Kalau ini yang Firza lagi ter, gue nanya SMA Firza lagi. Kalau ini dulu SMA Firza belum lahir. Ya, ini mudah-mudahan sampai sih Bang. Berharap ini mudah-mudahan sampai. Sampai ya. Sep, tolong ya Sep. Ada nggak sih yang dulu ditaksir mungkin zaman-zaman kampus atau banyak. ini, tapi nggak tersampaikan kan? Kalau Firza kan udah tersampaikan, Firza pasti nonton. Minimal nanti di-share, Jak tolong nonton dah, please nonton Tamu Naga. Ada Ami soalnya. Sep, tolong. Kalau yang dulu ada nggak sih? Banyak lah kalau soal taksir-taksir gitu mah normal ya. Normal. Jadi, aku kan orangnya sebenarnya pemalu bang. Cie pemalu. Aku dulu pemalu banget, bener. Jadi di sekolah itu cuman bisa ya suka sama cowok ini, suka sama cowok itu gitu, tapi nggak berani ngomong gitu kan. Cuman ya gitu-gitu doang lah. Aku SMP SMA itu nggak pacaran bang. Dimarahin sama nyokap soalnya. Oh nggak boleh pacaran. Gak boleh. Kamu jangan pacaran kamu dulu. Harus kamu harus sekolah. belajar yang benar. Ya, gitu. benar. Jadi aku nggak boleh pacaran. Dan karena aku penurut ya kan, jadi aku nggak pacaran. SMP SMA aku nggak pacaran. Baru pacaran tuh kuliah, karena kan nyokap nggak tahu. Di Malang. Iya kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Gitu. Terus apa ya cerita-ceritanya sih? Gak ada yang ini. Nggak ada yang spesial untuk pengen disampaikan. Cuman ada nih bang. Jadi panjang nih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong, justru itu. Jadi pas SMA itu aku udah suka sama cowok. Tapi aku nggak tahu kalau cowok itu suka sama aku. Oh sebenarnya dia juga suka. Dia sebenarnya juga suka gitu. Nah, tapi kamu tahu dari teman kamu gitu? Enggak, tahu dari dia juga. Oh gitu. Terus jadi suatu saat itu kita udah kerja nih. Padahal udah sama-sama kerja. Dia pada saat itu zaman-zamannya YM kan. Ini sih ya. YM, ya Allah sekarang udah nggak ada. YM. Kalian nggak ada tahu nih YM. Tahu YM. Tahu YM. Gini nggak tahu ya. Nggak tahu YM. Ini zaman-zamannya itu. Wah, chattingan lah sama dia. Itu SMA ya? SMA. Enggak, Oh, kuliah. maksudnya yang YM-an. Oh, YM-an tuh pada SMA, saat ya? pada saat kita tuh udah kerja. Oh, justru setelah kerja. Kita udah kerja tuh kan ya nostalgia lah ya. Oh, oke. Cerita terungkap lah itu gitu. Oh, jadi pas SMA tuh dulu sempat Ami suka sama itu cowok. Cowok itu ternyata juga suka sama Ami, tapi nggak pernah tersampaikan. Iya, betul. Justru pas YM-an itu baru gitu. Betul. Terus. Gitu. Dan bangkainya lagi. terus. Dia ngomongnya itu. Dia posisi udah lamaran, kan nggak mungkin ya? Oh gitu, itu mah pelarian dia aja kali. Bisa jadi ya? Iya, itu coba-coba iseng-iseng, orang gue udah mau nikah ini, dia mau juga lamaran, ya? gue cobain nih cewek-cewek dulu, masa SMA nih gitu kali. Terus. Iya, gue juga gitu dulu. Gue bego banget. Itu dah ceritanya, wah kenapa lu nggak bilang dari dulu, bang gitu. Lah, lu kan orangnya eksklusif, dia tuh mengira aku tuh eksklusif. Gak apa-apa, eksklusif nyampe gitu. Terus? Aku tuh orangnya eksklusif, dia menyangkanya begitu. Padahal karena kan cool, aku pendiam, iya aku pemalu, diem gitu karena kan. kan pemalu kan gitu. Wah kacau nih gue bilang. Wah kalau misalnya lu ngomong dari dulu kayak gitu udah jadi deh gitu. Tapi posisinya waktu itu udah Ami lagi ada pacar atau enggak? Aku enggak. Lagi enggak ada. Enggak ada. Kenapa enggak ajak? Udah lu batalin aja lamaran lu gitu. Serius. Dia ngomong kan. Sempet bang. Serius? Bener, sempet. Serius? Aku sempet gitu. Cuman ya nice try aja kalau itu siapa tahu dia mau gitu kan. Tadi tuh enggak ya. Ketahuan bener kan berarti gue bilang dia iseng doang itu. Enggak maksudnya. Oh iya bener juga ya. Iya iseng doang dia bener. Ya, gitu deh. Aduh. Kacak itu. Kacau. Gila seru banget ya cerita Ami ya. Panjang banget tentang ibunya, tentang SMA-nya, tentang masa kecil, tentang kerjaan, tentang pandemi, tentang Tuhan berkata lain macam-macam. Thank you loh Mi. Sama-sama bang. Dan ternyata bener, aku ternyata emang harus manggil dia Mbak Ami ternyata. Mbak Ami. Kita cuma beda berapa Terima tahun kasih. doang ya ampun. Tetap aja gue lebih muda. Tetap. Mbak Ami terima kasih ya. Iya deh Naga. Ada pesan khusus gak buat gue? Buat Naga sebagai adik buat kelas, ya? sebagai junior yang mungkin pengalamannya jauh dibanding Mbak Ami. Ada pesan khusus gak? Ada pesan gak buat Naga? Dan tadi dimudahin, ending dituain kan? Apa ya? Aku melihat Bang Naga sebagai artis aja ya, maksudnya bukan sebagai yang pribadi mau lah. karya atau mau apa? Kalau RBT-nya supaya naik gitu boleh banget. RBT-nya. Saya sampaikan ke Bang Ada Iris. Ya. Bukan aja. Ada nggak pesan-pesan buat Naga? Yang paling penting sih sebenarnya gue pengennya gimana caranya RBT-nya biar naik sih. Kembali lagi ke Asep. Jadi kalau aku bilang sih
jujur aku lebih suka lagu-lagu yang sekarang karena masih soal cinta sih. Cuman kan kalau yang kayak Tuhan berkata lain itu kan lebih universal ya. Jadi tidak hanya ke pasangan. Nggak spesifik orang putus gitu ya. Tapi lebih ke orang tua gitu. Dan aku sih berharap Bang Naga tetap membuat on the track seperti yang sekarang. Iya, on the track seperti itu. Karena akan segmennya lebih banyak dan lebih touch ke setiap orang gitu loh. Begitu Bang, kalau aku sih bilangnya. Terima kasih banyak Ami, thank you. Mbak Ami, sorry. Jangan gitu lah. Thank you buat Ami, thank you banget buat semuanya udah nonton obrolan kita hari ini. Semoga mendapatkan keseruan, dapat incitement atau dapat pencerahan apapun dari obrolan kita tadi. Semoga bermanfaat. Kalau suka jangan lupa di-share, kalau nggak suka di-share juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa di komen, di like, di subscribe juga Naga Tube-nya. Dan sampai ketemu di tamu Naga berikutnya. Thank you buat Thank you Bang Ami, Mbak Ami. Sukses buat kerjaannya, buat Naga, semuanya, buat kehidupannya, buat keluarga, semuanya doa terbaik, pokoknya makin sukses. Thank you. Next kalau buat vlog undang ya, gantian kita cerita. Siap. Oke ya. Siap. Thank you. Sukses. Sukses. See you semuanya. Bye. Selamat jalan, wahai kekasih hati.